bermassa M2 dihubungkan dengan tali. Jadi ini, nah ini sulit kita bayangkan. Oh, gimana kasus? Jadi kita baca dulu ya. Balok berada pada bidang miring. Nah, tulis dulu bidang miringnya gimana? Bikin bidang miring. Ini bidang miringnya. Gambar bidang miring dengan sudut. Nah, sudut bidang miringnya ini. Nah, itu ya. Sudutnya sini ketahui sudutnya 30 derajat. Oke, itu saja 30 derajat. Baloknya di sini berada di bidang miring. Balok bermassa M2. M2. Ini gambar aja. Dan dihubungkan dengan bola. Nah, bolanya ada katrol berarti sini ya. Dihubungkan dengan bola. Bola di sini. M1. Nah, tentukan percepatan balok jika M1 1 kg. Nah, M1 ini 1 kg, M2 ya, M2-nya 2 kg. Nah, ini tidak ada gesekan. Yang B baru jika terdapat gesekan. Nah, nanti yang B ada gesekan. Kita tinjau yang tidak ada gesekan. Gambar dulu. Ini tarik garis W2. W2 berapa? M2 dikali G ya, gitu ya. Nah, seperti yang saya ajarin kemarin, kita bikin bidang X bidang Y-nya untuk M2. Ini Y, ini X bagi M2. Bagi M2 catatannya. Sorry, sebalik. Ini X, ini Y. Bagi M2. Karena apa ini X katanya? Ya. Karena W2 itu mengapit sudutnya di sini. Mengapitnya di sini. Sudut yang diapit itulah bidang X. Ini bidang Y. Maka di sini akan menjadi ya W sin theta, W cos theta, sorry, W cos theta, W2 cos theta. Oh, hilang semua. Dihapus. W2 cos theta, sedangkan ini ke sini adalah W2 sin theta. Kemarin saya ajarin sudah ya. Ini ada W1. Ya. Oke, kita bikin slide kosong. Terlalu banyak ini. New slide, oke. Nah, kalau kita sudah menggambar seperti tadi, ya, maksa saya gambar lagi. X ini ya. Baik. B1. Oke. Nah, kita tinjau ini ada tegangan tali tentunya. Ya. Ini tidak ada gesekan yang A ya, dengan percepatannya. Balok W1, kita tinjau balok W1 yang ini. Potong saja. W1 W1 dan sini ada T tegangan tali. Sigma F sama dengan 0. Ya. Sini W1 T yang ke atas positif kurang W1 sama dengan 0. Maka T sama dengan W1. W1 sama dengan M1 dikali G. M11 dikali 10 sama dengan 10 Newton T-nya. Benda 2 ini potong. Benda 2 potong. Ini bentuknya. Sini ada W2 cos theta. Sini ada W2 sin theta ya. Ini bidang miring. Oke, ini ada W2. Dan ini ingat ada T ya. Dan ada sini gaya norm. Sini kita lihat balok bergerak ke sini. Oh, sorry, ini ada percepatan ya. Ada percepatan ya. Percepatan kalau dia bergerak tentu dia ini ada A, sorry, ini berarti bukan 0, M kali A ini. M kali A. Oke, jadi T sana satu M kali A, T
Salah. Ini kayaknya dalam bentuk persamaan ya nanti ya, jadinya. T sama dengan T kurang 1 dikali 10, M1 kali G ya, M1 kali A, 1 dikali A, A-nya belum diketahui, maka T kurang 10 sama dengan A, maka T sama dengan A tambah 10. Oke, catat dulu. Nah, ini kita lihat ya, karena tidak ada gesekan pada kasus A, maka untuk komponen N dengan cos ini tidak ada dibutuhkan. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena ini N G normal ini kan berpengaruh ketika ada gesekan. Kalau dia tidak ada gesekan, dia tidak usah ditinjau, nggak apa-apa. Kita tinjau yang arah geraknya aja. Arah geraknya ini, cara ini, maka ada T, ada W sin theta. Nah, baik, kita tinjau geraknya. Sigma F sama dengan, ini sigma F yang benda kedua ya, M2 kali A, ini adalah, ini positif, ini negatif, ya searah dengan gerak positif ya. Kasih dengan W2 sin theta kurang T sama dengan M2 kali A. Paham ya? Ini sudah T-nya kan di sini, rumus T-nya nih. Ya. Dimana kita coret lagi nih? Ini aja. W2 itu adalah M2 kali G. M2-nya 2. Ya. Maka 2 dikali 10 sin 30 ya dikurang T-nya kita ganti ini ya. T kita ganti ini. A tambah 10. Oke. Sama dengan, nak buat lagi nih. M2 yang tadi adalah 2 kali A. Oke, baik. 2 kali 10, sini 20 kali sin 30 berapa? Sin 30 setengah akar itu. Setengah, Pak. Setengah, Pak. Setengah ya. Oh, kalkulator saya belum setting. Hasilnya beda. Setengah. 20 kali setengah, maka 10. Kurang A tambah 10, pemandangan 2A. Nah, yang sama-sama A kita gabung. 10 tambah 10 sini 20, 2A tambah A. 20 sama dengan 3A, maka A sama dengan 20 per 3. Sama dengan sekitar 8 ya, 6. 6,6 meter per detik kuadrat. Oke, ada pertanyaan? Koefisien geseknya buat apa? Itu pertanyaan yang B. Itu kan baru yang A. Nah, yang B. Jika terdapat gesekan. Oke? Baru kita lanjut yang B. Jika terdapat gesekan dengan koefisien 0,01, berapa percepatannya? Nah, ini yang B. Yang B ya. Yang B, kalau ada gesekan, tadi kita tahu ya dari soal tadi yang A, T sama dengan A plus 10 ya. Ini sudah, ini nggak berubah, tetap sama. Yang berubah adalah pada benda 2. Pada benda 2, M2, oke ya, ini 30 derajat. Masih kita gambar lagi. Oke, kurang menarik gambarnya nih. Miring-miring nih. Ya, Anda kalau gambar pakai pistar lah ya. Kalau apa? Ingat, saya kadang-kadang memperhatikan gambar loh ketika Anda jawab soal. Ada yang tidak, gambar gaya beratnya itu miring-miring itu, gambarnya tegak lurus bidang ini nih. Ini nih. Siku-siku nih. Ini harus tegak lurus. Karena kebanyakan juga ada yang salah itu. Saya heran juga. Gaya beratnya enggak lurus, tegak lurus ke bidang bidang datarnya, datumnya. Terkadang itu salah, nggak bisa
saya benarkan kalau gambar konsepnya salah. Tentu kalau gambarnya salah, hasilnya akan salah sebenarnya. Tapi yang anehnya, gambar salah, hasil benar. Cos theta. Ini W sin theta ya. Jadi ini gaya normal. Nah, ada gaya gesek. Kasus B. Ada gaya gesek. Jadi, ini berpengaruh. Tadi ini tadi jauh. Maka sigma Fj, yang kedua, benda kedua ya. 0. N sama dengan W2 cos theta. Dikurang W2 sama dengan 0. Maka N sama dengan W2 cos theta. N sama dengan M2 kali G kali cos 30. Setengah akar 2 ya. 2 kali 10 kali setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 3 ya. Berapa? Cos 30? Lupa ya. 0,866 ya misalnya. Akar 3. 0,866, Pak. Ya, 0,866 kan. Ya. Baik. Ini jadi 2 dikali 8,66. Ya, sekitar berapa nih N-nya? (17,32) ya. Baik. Sudah dapat N, baru kita cari Fg. Fg adalah nu dikali N. 0,01 kali 17,32. 0,17. Kecil sekali gaya geseknya, karena koefisien geseknya kecil ya. Jadi kalau koefisien geseknya digedein, ini tentu akan makin besar. Nah, udah dapat gesekannya, udah dapat, ini sudah ada, ya tinggal cari nilai A-nya kan gitu. Sigma F Y F2X sama dengan M2 kali A. Nah, semua gaya ini kita jumlah. Ini positif, kita tandain boleh. Negatif, ini negatif. Maka W2 sin 30 dikurang T dikurang F gesekan sama dengan M2 kali A ya. Ini tadi sudah ada ya nilainya tadi. Nah, tadi ini 2 kali 10 kali setengah ya. Jadi 10 ya. T tadi A kurang A tambah 10. Ini 2. Ya betul ya. 10. Kurang 0,17. 32 sama dengan 2 kali A. 10 kurang 10 habis. Tinggal ini 10 kurang A kurang 10 kurang 0,1732 2A. Kita hapus ini. Ya, 10 ini habis, tinggal sini minus 0,1732. A tidak sini ya, jadi 2A tambah A, maka minus 0,1732 3A. A sama dengan ini per 3 ya, per 3. Coba dicek. Minus 0,5, Pak. Nah. 0,7. Betul ya? 0,057. Nah, kenapa minus? Ya, pertanyaannya gitu ya. Kenapa minus? Kok bisa minus hasilnya? Artinya, kalau minus berarti dia melambat. Dia melambat. Atau mungkin, ya, ketika ada pengaruh gesekan, balok ini bukannya dia dia tidak bergerak karena ada tahanan sebesar 0,1732 ya. Nah, W2 tadi 2 kg tidak cukup untuk bisa mendorong, karena dia ada T
dia ada bola M1 jadi yang besar 1 kilogram. Ini minus ini nih patut dipertanyakan, berarti ada yang sesuatu yang salah di sini. Nah, ini sebenarnya soalnya itu ya, ini saya tambahkan sendiri. Sebenarnya soalnya itu sampai sini. Cuman sampai sini. B ini saya tambahkan jika ada gesekan ini, berapa kecepatan? Ternyata ketika kita hitung, minus. Ketika kita hitung minus, apa ada yang salah mungkin hitungan itu? Benar ya? Ada yang salah ya kira-kira ya? Betul ya? Ada yang salah. Dan ternyata kok bisa minus? Karena ketika kita tambahkan gesekan, ternyata percepatan geraknya itu minus. Nol, artinya ini nol ini sudah tidak bergerak. Artinya balok tidak bergerak akibat ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, dia bergerak. Ya, kalau tidak ada gesekan, dia bergerak. Nah, gitu. Jadi walaupun massa M2 lebih besar 2 kali lipat dibandingkan bola M1, kalau dia terletak di bidang miring yang ada gesekan 0,01, itu dia tidak bergerak. Nah, sama halnya kalau kita lihat di real ya, real ini apa namanya, di kehidupan kita sehari-hari, contoh misalkan kasus-kasus meletakkan balok atau orang menuruni balok kayu ya dari suatu bidang, saya gambarkan ya, truk misalkan itu. Nah, ini ada truk, balok misalkan ya. Nah, ini masanya 200 kg. Kok kenapa diiringin kok nggak melengser ke bawah? Ya karena mungkin papannya kasar. Kan gitu ya. Tapi kalau massa 200 kg ini berupa es batu yang licin, ini pasti akan meluncur. Nah, ya. Ini padahal sudah berat sekali kok nggak meluncur ya, misalkan ya. Batu ini, oh 200 kg, oh karena ada gesekan di sini. Nah, tapi kalau kita tinggikan sudut miringnya dari 30 derajat, kita tingkatkan sudut miringnya jadi 60 derajat umpama ya, setinggi ini 60 derajat. Nah, semakin tinggi atau semakin besar sudut miringnya, tentu nilai W sin tetanya akan makin apa? Makin besar, makin kecil. Kalau sudut miringnya makin besar, W sin tetanya makin besar, makin kecil. Ada yang tahu? Pak. Makin besar. Jadi solusinya, jika dia tidak mau jatuh juga, coba ditinggikan atau dibesar-besar sudut miring. Sehingga W sin theta semakin besar. Oke ya? Baik saja yang bisa